Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita untuk video kali ini adalah mengenai sambungan ulir. Sambungan itu terdiri dari sambungan permanen dan non-permanen. Pada sambungan permanen, jika dua buah komponen dipisahkan, maka akan menyebabkan kerusakan pada komponen atau sambungannya. Sementara untuk sambungan non-permanen, itu antara komponen yang dijoin atau digabungkan bisa dipasang atau dilepas dengan mudah dengan menggunakan kunci khusus seperti kunci pas, kunci ring, dan lain sebagainya. Jadi sambungan itu berfungsi untuk menghubungkan atau join antara dua komponen atau lebih. Contohnya adalah mur, baut, sekrup, rivet, las, dan lem. Contoh sambungan permanen adalah rivet, las, dan lem. Misalkan pada las, ketika kita menyambung dua buah plat baja dengan menggunakan las, maka plat baja tersebut sulit untuk dilepas atau dipisahkan kembali. Bisa dilepas atau dipisahkan, tetapi akan menyebabkan kerusakan pada sambungan lasnya atau pada platnya tersebut, sehingga las dinyatakan sebagai sambungan permanen. Demikian juga dengan rivet. Ketika dua buah plat kita rivet, untuk melepasnya itu lebih sulit dan akan menyebabkan kerusakan pada rivet maupun kerusakan pada plat yang dijoin atau disambung. Adapun baut, mur, dan sekrup termasuk dalam kategori non-permanen. Tetapi baut, mur, dan sekrup ini bisa juga dijadikan sambungan permanen, tetapi secara umum berjenis sambungan non-permanen, di mana untuk melepas atau memasang dua buah komponen atau lebih itu bisa dilakukan dengan gampang atau dengan mudah kita menggunakan baut, mur, atau sekrup. Ini adalah contoh bentuk-bentuk join dari sambungan. Ya, ini adalah butt join. Ini lap join, ini double lap join. Untuk butt join ini, kemungkinan jenis sambungan yang bisa digunakan adalah las atau lem. Kemudian untuk lap join ini, antara dua buah komponen atau part ini disambungkan dengan cara ditumpang tindihkan. Dengan menggunakan lap join ini, lebih banyak jenis sambungan yang bisa digunakan. Jadi bisa menggunakan baut, sekrup, rivet, las, dan lain sebagainya. Ini adalah double lap join. Kemudian ada lagi jenisnya butt join T. Nah, kalau seperti ini bisa menggunakan las atau lem. Kemudian ini adalah flank join. Flank join bisa menggunakan baut atau sekrup, bisa menggunakan las, menggunakan rivet, juga bisa menggunakan lem. Jadi lebih banyak variasi jenis sambungan yang bisa dilakukan. Kemudian ini adalah cylindrical lap join. Jadi lap join untuk benda berbentuk silinder. Kemudian ini adalah face join. Ini adalah contoh-contoh bagaimana dua buah komponen atau lebih itu dijoin atau dihubungkan. Sebelum kita memilih sambungan, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan, yaitu apakah sambungannya permanen atau non-permanen. Jika kita akan menjoin atau menghubungkan dua buah part atau komponen yang nantinya akan dilepas atau dipasang, berarti gunakan sambungannya non-permanen. Contohnya pada mesin sepeda motor.
pada mesin sepeda motor itu suatu saat akan dilepas apabila terjadi kerusakan pada komponen mesinnya. Berarti gunakan sambungan non-permanen. Biaya. Faktor berikutnya harus dipertimbangkan adalah biaya. Jangan sampai nanti sambungan yang kita pilih tidak tepat, sehingga hasil akhirnya produk yang kita rancang atau kita buat biayanya menjadi mahal atau tinggi. Setelah itu beban atau load yang akan diterima oleh sambungan. Apakah jenisnya radial atau aksial, berapa beban maksimumnya, juga harus dipertimbangkan. Kemudian usia pakai sambungan, kita menginginkan sambungannya tahan berapa tahun. Kemudian tool yang dibutuhkan untuk memasang sambungan, apakah toolnya itu sederhana atau kompleks, seperti itu. Toleransi, estetika. Jadi ketika memilih sambungan, usahakan sambungan itu juga memenuhi unsur estetika. Jadi enak untuk dilihat, tidak mengurangi kebagusan dari produk yang kita rancang atau kita buat. Setelah itu ukuran dan ketahanan sambungan tersebut terhadap korosi. Jika kita memilih komponen atau komponen yang akan dijoin yang anti korosi, tetapi kita tidak memperhitungkan sambungannya yang tidak anti korosi, itu akan percuma. Karena ketahanan dari mesin atau alat secara keseluruhan itu tidak akan optimal. Oleh karena itu, kita juga harus mempertimbangkan korosi dalam memilih sambungan. Berikutnya kita masuk kepada sambungan ulir. Jadi sambungan ulir itu untuk menyambung komponen digunakan ulir. Ulir berbentuk spiral atau helikal yang mengakibatkan skru maju atau mundur, terpasang atau terlepas dari komponen atau mur ketika diputar. Jadi untuk mengoperasikan sambungan ulir ini cukup dengan memutar skru, sehingga spiral atau helikal itu akan bergerak maju atau mundur. Jadi sambungan ulir itu ada male komponen atau komponen laki-laki, yaitu sekrup dengan ulir pada bagian luar diameter. Jadi jika ulirnya berada pada bagian luar diameter dinamakan dengan komponen laki-laki atau male komponen. Adapun jika ulir berada pada bagian dalam diameter dinamakan dengan female komponen atau komponen perempuan. Contoh aplikasinya adalah pada mur. Kemudian sambungan ulir bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu ulir kiri dan ulir kanan, tergantung dari arah putaran. Jadi ulir kiri untuk mengencangkannya dia diputar searah jarum jam. Sementara ulir kanan untuk mengencangkannya diputar berlawanan arah jarum jam. Bentuk ulir dari skru sangat banyak, dan yang paling banyak digunakan adalah ulir V. Jadi bentuk ulir itu sangat banyak, tergantung dari peruntukannya. Tetapi untuk aplikasi umum, bentuk ulir yang digunakan adalah bentuknya V. Adapun untuk keperluan khusus, misalnya untuk power screw, contohnya pada dongkrak, bentuk ulirnya bisa jadi berbentuk persegi atau square, bisa jadi berbentuk trapesium. Ini adalah ulir kanan dan ulir kiri. Ini yang bagian A ini adalah ulir kanan, ini adalah ulir kiri. Contoh aplikasi dari ulir kiri ini adalah pada pengencang pada kipas angin. Sebenarnya kita ketahui kipas angin fan-nya itu bergerak searah jarum jam. Sehingga ketika dipasangkan pengencang kipas angin
yang arah putarannya juga searah jarum jam, maka suatu saat itu akan terlepas. Oleh karena itu didesain ulir kiri untuk mencegah supaya fan tidak terlepas. Ini adalah terminologi dari ulir. Ini bentuknya seperti V. Ini adalah thread axis, sumbu dari ulir. Ini adalah diameter mayor, diameter utama. Kemudian ini ada root diameter. Antara diameter mayor dan root diameter ini ada efektif diameter. Ini adalah pitch atau kisar ulir. Ini adalah sudut ulir. Ya, ini adalah baut. Kemudian ini adalah mur. Ya. Ini bolt, dan ini nut. Ini adalah terminologi dari ulir. Jadi yang biasa digunakan itu adalah mayor diameter, root diameter, efektif diameter, dan pitch atau kisar ulir. Jadi ulir itu secara umum ada dua jenis. Ada namanya Unified National Standard atau UNS. Kemudian ada ISO, International Standard Organization. Jadi antara ulir UNS dan ulir ISO itu sama-sama menggunakan sudut 60 derajat. Ini contohnya. Ini adalah contoh ulir ISO, di mana sudut ulir ini membentuk sudut 60 derajat. Ini adalah pitch-nya. Ini adalah contoh 60 derajat pada ulir. Kita bahas mengenai ulir ISO. Ulir ISO atau International Standard Organization Metric Thread diperlihatkan oleh huruf M. Berarti huruf M ini menunjukkan dia satuannya adalah metrik. Diikuti dengan nominal diameter dan pitch. Sebagai contoh, M6 dikali 1,5. Berarti M ini menunjukkan metrik, N6 ini adalah diameter. Diameter ini adalah diameter nominal atau diameter luar dari ulir. Kemudian dikali 1,5. Jadi 1,5 ini adalah pitch atau kisar ulir. Nah, ini adalah dimensi dari ulir. Contohkan ini M2. Berarti M2 ini adalah diameter nominal atau diameter luarnya adalah 2 mm. Kemudian ini pitch-nya adalah 0,4. Berarti kalau kita tulis M2 dikali 0,4. M22 dikali 2,5. Berarti 22 adalah diameter nominal atau diameter luarnya, pitch-nya adalah 2,5. Tabel ini sangat kita perlukan untuk perhitungan atau kita menentukan ulir. Kemudian ada ulir UNS, Unified National Standard. Jadi sistem ulir Unified ini pada awalnya diperkenalkan di United Kingdom, Kanada, dan United States. Jadi awalnya diperkenalkan di Inggris, di Kanada, dan di Amerika Serikat. Terdiri dari UNC dan UNF. UNC itu adalah Unified Coarse Pitch Series atau jenis ulirnya yang kasar. Sementara UNF adalah Unified Fine Pitch Series adalah jenis ulir yang halus. Nah, contoh notasinya setengah in 13 UNC. Jadi setengah in ini adalah menunjukkan diameter dari ulir, yaitu diameter luar atau diameter nominalnya. Kemudian ada 13. Jadi 13 pada ulir UNS ini bukan pitch-nya, tetapi 13 ini adalah jumlah ulir dalam 1 inci. Jadi untuk ini setengah in 13 UNC ini dalam 1 incinya ada 13 ulir. Ini jenisnya adalah coarse atau kasar. Kalau ini adalah setengah in 20 UNF, berarti diameter nominalnya setengah inci. Kemudian dalam 1 inci ada 20 ulir.